Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Zawa dengan NIM 2023 103703111435. Di sini saya akan membawakan materi Hurry Triple. Jadi, Hurry Triple adalah sebuah konsep formal dalam ilmu komputer yang digunakan dalam verifikasi program, terutama dalam konteks logika Hurry. Tujuan utama dari Hurry Triple adalah untuk menjelaskan bagaimana sebuah program atau bagian program memanipulasi keadaan dari sistem sebelum dan setelah dieksekusi. Kegunaan Hurry Triple. Yang pertama, verifikasi kebenaran program. Contohnya dalam sistem keamanan atau perangkat lunak kritis, seperti perangkat lunak medis atau avionik. Sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua ada deteksi dan pencegahan bug. Contohnya jika post condition tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan, ini menunjukkan bahwa ada kesalahan di bagian tertentu program. Yang ketiga ada optimasi program. Sebuah loop yang tidak efisien dapat dideteksi ketika post condition-nya tidak sepenuhnya tercapai dalam waktu yang diharapkan. Notasi Hurry Triple. Di sini ada P sebagai precondition, yaitu kondisi awal yang harus benar sebelum eksekusi program atau perintah C. Yang kedua ada C atau comment, yaitu pernyataan atau perintah atau kode program yang akan dieksekusi. Dan Q adalah post condition, kondisi yang harus benar setelah eksekusi perintah C. Contoh sederhana satu yaitu penugasan variabel. Contoh Hurry Triple ini memastikan bahwa jika kita memulai dengan X sama dengan 5, setelah menambahkan 1, maka nilai X akan menjadi 6. Contoh kedua yaitu mengganti nilai variabel. Hurry Triple ini memastikan bahwa jika nilai awalnya Y adalah 2, setelah mengganti nilai Y sama dengan 3, jadi nilai akhirnya adalah 3. Contoh 3 itu perkalian sederhana. Hurry Triple ini memastikan bahwa jika A adalah 3 dan B adalah 4, setelah operasi perkalian, C akan bernilai 12. 3 contoh untuk notasi dengan program if-else. Contoh pertama yaitu mengecek bilangan positif atau negatif. Jadi, precondition untuk yang awalnya adalah kondisi awal menyatakan bahwa nilai X bisa lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, baris yang kedua ada if sama X lebih dari 0. Nah, itu tuh untuk jika benar program X lebih dari 0, maka Y diberi nilai 1 untuk menandakan bahwa X itu adalah positif. Jika tidak, X kurang dari 0 ini, maka Y diberi nilai min 1 untuk menandakan bahwa X itu adalah bilangan negatif. Habis itu yang post condition-nya itu min 1 kondisi akhir ini menyatakan bahwa setelah program dijalankan nilai Y akan menjadi 1 atau min 1. Jika positif, Y akan menjadi 1 dan jika negatif, Y akan menjadi min 1. Contoh 2, pemeriksaan genap atau ganjil. Nah, pada precondition ini X mod 2 sama dengan 0. Nah, ini tuh X mod 2 itu 0 jika X itu bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Jika X mod 2 tanda ini 0 jika X ganjil itu yaitu X tidak habis dibagi 2. Nah, kombinasi itu jika X mod 2 sama dengan 0, artinya X adalah bilangan genap. Maka Y diisi dengan string atau genap. Jika tidak atau else itu yaitu dengan X mod 2 tanda ini 0 sama dengan art. Post condition untuk Q. Jika X adalah bilangan genap, nilai Y akan menjadi genap. Jika X adalah bilangan ganjil, nilai Y akan menjadi ganjil. Kondisi akhir ini memastikan bahwa program telah memeriksa kondisi apakah X genap atau ganjil dan memberikan nilai yang sesuai untuk Y. Contoh 3 itu memeriksa bilangan positif, negatif, atau 0. Precondition-nya itu true, artinya program bisa dijalankan untuk nilai X berapapun, yaitu positif, negatif, atau 0. Nah, komennya itu jika X lebih dari 0, maka Y di setting itu positif. Jika X kurang dari 0, maka Y di setting itu negatif. Jika X sama dengan 0, maka Y di setting 0.
Post conditionnya tuh setelah dieksekusi, Y bernilai positif, negatif, atau nol tergantung kondisi nilai X. Nah, program itu memastikan bahwa hasil pengecekan untuk setiap kemungkinan nilai X, positif, negatif, atau nol, disimpan dengan benar di variabel Y. 3 contoh untuk notasi dengan program for. Contoh 1 itu menghitung jumlah bilangan dari 1 sampai N. Nah, pada preconditionnya itu 0 kondisi awal menyatakan bahwa N adalah bilangan non-negatif atau lebih besar atau sama dengan 0, dan sum dimulai dari 0. Untuk komennya itu sum for ini menambahkan setiap bilangan I dari 1 sampai N ke variabel sum. Dan post conditionnya itu setelah loop selesai, hasil akhir dari sum adalah jumlah bilangan dari 1 hingga N, yang merupakan rumus deret aritmatika. Contoh 2 itu menghitung variabel faktorial dari N. Nah, preconditionnya itu satu kondisi awal menyatakan bahwa N adalah bilangan non-negatif dan fact diinisialisasi dengan nilai 1. Nah, yang for itu loop mengalihkan nilai faktor dengan setiap bilangan I dari 1 hingga N. Post conditionnya itu N setelah loop selesai, nilai fact akan menjadi faktorial dari N, yaitu N hasil perkalian dari 1 hingga N. Contoh 3 itu menyalin elemen array. Preconditionnya itu A buka kurung 1 sampai dengan bla bla N itu sudah diinisialisasi. Sedangkan B kosong. Nah, kondisi awal menyatakan bahwa array A itu sudah diberi nilai di indeks 1 hingga N, sementara yang array B itu kosong. Yang komen itu loop menyalin setiap elemen dari array A ke array B atau elemen per elemen. Post conditionnya setiap loop selesai, semua elemen di B akan sama persis dengan elemen di A, yaitu B akan menjadi salinan dari A. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.